Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Fitria Ramadhani NIM 021, Ana Nur Sofiana NIM 003, dan Halimatus Sadiah NIM 051 dari Tadris Matematika A. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang binomial Newton. Baik, selanjutnya langsung saja akan kita bahas mengenai binomial Newton. Koefisien binomial merupakan suatu bilangan yang muncul sebagai akibat dari penjabaran penjumlahan dua variabel berpangkat. Sebelumnya kita telah mempelajari penjabaran penjumlahan yang biasa, yaitu A plus B sama dengan A plus B, kemudian A plus B pangkat 2, ini sama dengan A pangkat 2 plus 2AB plus B pangkat 2. Kemudian A plus B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 plus 3A pangkat 2B plus 3AB pangkat 2 plus B pangkat 3. Kemudian Pascal menemukan segitiga Pascal. 1 tambah 1 yaitu 2, kemudian 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, kemudian 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4. Nah, di sini pada penjabaran yang biasa pun kita dapati A pangkat 4 plus 4A pangkat 3B plus 6 A pangkat 2, B pangkat 2, plus 4A, B pangkat 3, plus B pangkat 4. Nah, ini bagaimana jika pangkatnya sampai ratusan? Hal itu tentu akan sulit bagi kita jika kita menggunakan cara yang seperti ini maupun menggunakan segitiga Pascal. Tetapi akhirnya Newton menemukan cara, yaitu A plus B pangkat 2 sama dengan 2 kombinasi 0 kali A pangkat 2 min 0 kali B pangkat 0 plus 2 kombinasi 1 kali A pangkat 2 min 1 kali B pangkat 1 plus 2 kombinasi 2 kali A pangkat 2 min 2 kali B pangkat 2. Sebelum kita lanjutkan, sebaiknya kita ingat dulu bahwa N kombinasi R ini adalah N faktorial per R faktorial N min R faktorial. Jadi dari 2 kombinasi 0 ini kita dapati 2 faktorial per 0 faktorial 2 min 0 faktorial. Jadi kita peroleh 2 faktorial per 0 faktorial ini adalah 1, kemudian 2 faktorial. Jadi hasil akhirnya adalah 1. Oke, mari kita lanjutkan. Tadi 2 kombinasi 0 kita dapati 1, kemudian A pangkat 2 B pangkat 0 sama dengan 1 plus 2 kali A pangkat 1 kali B pangkat 1 plus 1 kali 1 kali B pangkat 2. Jadi hasil akhirnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini hasilnya sama seperti yang kita hitung menggunakan cara biasa maupun cara segitiga Pascal. Dari sini dapat kita simpulkan secara umum bahwa A plus B pangkat N sama dengan N kombinasi 0 kali A pangkat N min 0 kali B pangkat 0 plus N kombinasi
1 kali A pangkat N min 1 kali B pangkat 1 plus N kombinasi 2 kali A pangkat N min 2 kali B pangkat 2 plus ini dan seterusnya sampai dengan N kombinasi N kali A pangkat N min N kali B pangkat N. Nah, dari sini dapat kita singkat menjadi A plus B pangkat N sama dengan sigma dari R sama dengan 0 sampai N dari N kombinasi R kali A pangkat N min R kali B pangkat R. Nah, inilah yang kita namakan dengan binomial Newton. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Halimatus Sa'diyah. Saya Halimatus Sa'diyah, NIM 51. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Fitriah Ramadhani mengenai binomial Newton. Pada teorema 7.1, jika A dan B adalah bilangan real dan N adalah bilangan positif, maka didapat rumus dalam kurung A plus B pangkat N sama dengan sigma N, K sama dengan 0, matriks N, K dikali A pangkat N kurang K dikali B pangkat K. Koefisien dari A pangkat N min K, B pangkat K bisa dicari dengan menentukan banyaknya cara pemilihan A dari N kurangi K faktor di antara N faktor, atau bisa juga dari pemilihan B dari K faktor di antara N faktor yang ada. Koefisien K ini berlaku untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka didapat rumus A plus B pangkat N sama dengan N kombinasi 0 A min 0 B plus maka didapat rumus seperti ini. Langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama. Jabarkan dalam kurung X plus 3 per X pangkat 2. Kita menggunakan rumus yang tadi. Langsung saja kita masukkan X sebagai A, 3 per X sebagai B, lalu 2 sebagai N. Kita masuk nilainya X plus 3 N nya 2 kombinasi 0 A 2 kurangi 0 B pangkat 0 plus 2 kombinasi 1 X pangkat 2 min 1 B nya X, B nya 3 per X pangkat 1 plus 2 kombinasi 2 X 2 min 2 B nya 3 per X pangkat 2. Nah, dari rumus ini ada soal kombinasi, maka kita selesaikan soal kombinasi terlebih dahulu. 2 kombinasi 0 sama dengan 2 faktorial per 0 faktorial dalam kurung 2 min 0 faktorial, maka didapat 2 faktorial sama dengan 1. Lalu kombinasi 2, 1.
2 faktorial 1 dalam kurung 2 min 1 faktorial, maka dapat 2 faktorial per 1 faktorial dikali 1 faktorial, hasilnya 2, dan 2 kombinasi 2 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 2 dikurangi 2 faktorial, hasilnya 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 1, maka didapat hasil kombinasi 1, 2, 1. Karena papan tulisnya tidak cukup, kita hapus saja. Selanjutnya didapat hasil 2 kombinasi 0 adalah 1 kali X pangkat 2, 3 per X pangkat 0 adalah 1, plus 2 kombinasi 1 adalah 2 dikali X dikali 3 per X ditambah 2 kombinasi 2 adalah 1 dikali X pangkat 0 dikali 9 per X pangkat 2, maka didapat hasil X pangkat 2 tambah, ini sudah dicoret, 6 ditambah X pangkat 0 adalah 1, maka 1 dikali 1 dikali 9 per X pangkat 2, ketemu hasilnya ini. Dari permasalahan sebelumnya adalah penjabaran apabila yang difaktorkan hanya terdiri dari 2 variabel. Permasalahan baru adalah apabila pemfaktoran itu terdiri dari 3 variabel, atau misalkan X plus Y plus Z sama dengan N. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita buat pemisalan. Misalkan ini A, perwakilan dari X, kemudian B adalah permisalan dari Y plus Z. Contoh soal, jabarkanlah bentuk A plus B plus C dipangkatkan dengan 3. Solusinya, kita buat ke bentuk sesuai rumus dengan kombinasi A plus B plus C pangkat 3 sama dengan 3 kombinasi 0 A pangkat 3 plus B plus C pangkatkan 0, dan seterusnya sampai kombinasinya adalah kombinasi dari 3 pangkat 3. Kombinasinya ini yang 3 tetap sampai akhir, kemudian ini 0, selanjutnya bertambah menjadi 1, menjadi 2, dan menjadi 3. Di sini ada B plus C kuadrat dan ada B plus C pangkat 3. Untuk menyelesaikannya, kita bisa merubah dahulu. B plus C kuadrat sama dengan B kuadrat plus 2BC plus C kuadrat, atau bisa dicari menggunakan segitiga Pascal di mana koefisiennya adalah 1, 2, dan 1. Untuk permasalahan dari B plus C pangkat 3, B plus C pangkat 3, kita juga bisa menggunakan segitiga Pascal. Apabila pangkatnya 3, maka koefisiennya adalah 1, 3, 3, 1. 1, B pangkat 3, 3 kali B kuadrat C, 3 kali B C kuadrat, dan 1 C pangkat 3. Ini untuk B plus C kuadrat hasilnya ini, dan untuk B plus C pangkat 3 hasilnya adalah ini. Nilai dari ini dan ini sudah ditemukan. Di sini kita dapatkan A plus B plus C pangkat 3 dari aturan kombinasi yang tadi, hasilnya adalah A pangkat 3 dan seterusnya sampai B plus C pangkat 3. Kemudian kita operasikan lagi sama
dengan A pangkat 3. Mengapa ini menjadi A pangkat 3? Karena tadi di sana adalah 3 kombinasi 0, hasilnya adalah 1, dan B plus C-nya dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1. Sehingga hasil yang didapat hanya A pangkat 3. Kemudian ditambah 3A kuadrat B, kita kalikan ulang, ditambah lagi 3A kuadrat C. Ini adalah hasil dari 3 kombinasi 1, nilainya adalah 3. Dan 3 kombinasi 2, nilainya adalah 3. Di sini kita tambah lagi 3AB kuadrat ditambah 3 kali 2 sama dengan 6. Variabelnya A, B, C ditambah 3C kuadrat. Dan tadi B plus C pangkat 3-nya adalah B pangkat 3 ditambah 3B kuadrat C ditambah 3BC kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Sama dengan kita tulis yang pangkat 3 menjadi di depan, A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3A kuadrat C ditambah lagi 3AB kuadrat tambah 3C kuadrat tambah 3B kuadrat C. Mohon maaf, ini tadi 3AC kuadrat karena ini adalah perkalian dari 3A dikali dengan C kuadrat, sehingga ini adalah 3AC kuadrat. Maka ini adalah 3AC kuadrat ditambah dengan 3B kuadrat C ditambah lagi 3BC kuadrat, dan paling akhir kita tambahkan dengan 6ABC. Ini adalah hasil akhir dari A plus B plus C pangkat 3. Hasilnya adalah permasalahan selanjutnya adalah mencari koefisien dari suatu variabel tertentu tanpa harus menjabarkan suku-sukunya. Jadi, ketika yang ditanyakan hanya koefisien tertentu, kita bisa menggunakan cara lain selain menjabarkan suku-sukunya. Karena apabila kita harus menjabarkan suku-sukunya, itu akan terlalu lama apabila misalkan di sini pangkatnya adalah 11. Di sini contohnya, tentukan koefisien dari X pangkat 6 Y pangkat 5 dari penjabaran 2X min 5Y pangkat 11. Jadi kita tidak perlu menjabarkan ini dulu, tetapi di sini kita berfokus pada ini, X pangkat 6 Y pangkat 5. Maka nanti yang dicari hanya 2X pangkat 6 5Y pangkat 5. Untuk mencarinya, kita hanya menggunakan 11 kombinasi 5 karena ini adalah pangkat 5, dan 2X pangkat 6 min 5Y pangkat 5 sama dengan kita cari 11 kombinasi 5 dengan menggunakan rumus kombinasi, dan 2X pangkat 6 sama dengan 64X pangkat 6 min 5Y pangkat 5 sama dengan min 3125Y pangkat 5 ditambah bla bla bla. Sama dengan hasil dari kombinasi 11 kombinasi 5 adalah 462 dikalinya ini masih sama dengan ini, sehingga hasil akhirnya adalah ketika koefisien yang kita kalikan 462 dikali 64 dikali min 3125, hasilnya adalah negatif 924,00000 X pangkat 6 Y pangkat 5. Jadi
Koefisien dari X pangkat 6 Y pangkat 5 adalah negatif 92.400.000. Contoh berikutnya adalah tentukan banyaknya cara menyusun kata kamu dari atas ke bawah pada susunan berikut jika huruf-huruf yang diambil harus berdekatan. Susunannya adalah ini. Cara menyelesaikannya adalah kita buat segitiga parsial dari susunan ini. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1. Di mana kita memperoleh ini adalah penjumlahan dari dua angka di atasnya. 1 ini tetap 1 dan 1, kemudian tetap 2 kita peroleh dari 1 tambah 1 sama dengan 2, dan ini 1. Kemudian yang terakhir ini 1, 3 kita peroleh dari 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 1 sama dengan 3, dan 1. Maka banyaknya cara menyusun kata kamu adalah kita hanya perlu menambahkan pola terbawah ini. Sama dengan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8. Jadi, banyaknya cara menyusun kata kamu dari atas ke bawah pada susunan ini jika huruf-huruf yang diambil harus berdekatan adalah ada 8 cara. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon